Mengkilas persoalan sejarah Unilaki. Pada tahun 1995, Unilaki sudah digagas dan pendirinya 17 pendiri. 96 sudah definitif. Yang memulai dengan persoalan keabsahan dan landasan hukum, yaitu SK Mendikbud nomor 2/0/D/0/1996. Mungkin teman-teman mahasiswa bisa memahami bahwa kenapa papan nama kita Unilaki tidak berubah-ubah. Saya bisa pastikan kenapa teman-teman tidak bisa menganalisa papan nama Unilaki tidak berubah-ubah. Karena itu yang sah sesuai dalam SK Mendikbud tanggal nomor 2/D/0/1996. Sederhananya Pak, kenapa pembangunan sudah ada, gedung sudah ada, tapi papan nama tidak berubah-ubah. Dan sebuah tindakan-tindakan kriminalitas, premanisme, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh beberapa oknum-oknum yang tidak berkepentingan, saudara-saudaraku sekalian. Ingat, kampus ini kita yang bayar SPP, kita menunaikan kewajiban, salahkah kita menuntut hak kita, saudara sekalian? Ini perlu kita pertanyakan. Mereka digaji pembangunan itu berasal dari uang SPP kita, sehingga kita mesti bersatu untuk mengawal pengelolaan dana SPP sehingga tidak disalahgunakan demi kepentingan dan keserakahan oknum-oknum yang haus akan jabatan, oknum yang haus akan sebuah materi, saudara sekalian. Kalau mereka bisa dengan cara preman, kita harus tetap santun bahwa yang hari ini kita laksanakan hanyalah untuk meneriakkan kalimat kebenaran, bukan untuk memprovokasi. Sahabat-sahabat, ini contoh sederhana. Ini kampus-kampus kita. Kenapa main pagar-pagar, saudara sekalian? Takut atau apa? Baru diselebarkan selebaran saja, sudah takutnya minta ampun. Kenapa? Hal itu mesti dibungkam oleh mereka yang haus akan sebagai apa, saudara sekalian, di kami. Dengan sebuah tekanan, dengan sebuah ancaman, dengan sebuah intimidasi, tapi kami tetap berdiri tegak dalam meneriakkan kalimat kebenaran itu sendiri, saudara sekalian. Hidup mahasiswa! Sebelum saya tutup, saya ingin menyanyikan sebuah lagu kepada seluruh kawan-kawan. Bagi yang hafal, silakan kita nyanyikan sama-sama. Lagu ini adalah Mengapa Engkau Diam. Tahu? Kalau tidak ada yang tahu, silakan hayati saja. Saya tidak butuh jawaban. Silakan sahabat-sahabat interpretasikan sendiri dalam hati dan sanubari saudara-saudara. Mengapa engkau diam? Mengapa engkau diam? Semua diam. Yayasan pun diam, Pak Rektor pun diam. Semua diam. Yayasan pembohong, rektornya pengibul, semua pendusta. Apa mahasiswa perlu dibohongi? Tentu tak mungkin. Apa perlu kita panggil ke polisi? Apa perlu kita panggil Bapak Jaksa? Apa perlu kita panggil Bapak Hakim? Mending lawan sendiri. Makasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala barakatihi wa tin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini kita masih diperkenankan untuk membela yang benar, wahai saudara-saudaraku sekalian. Kedua kalinya, selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sebagai seorang revolusi sejati, sebagai seorang tauladan yang harus kita patuhi dan kita taati, wahai saudara-saudaraku sekalian. Rasulullah telah mengajarkan kita untuk membela
sesuatu yang benar dan menghilangkan sesuatu yang mungkar. Jika pada hari ini kita tidak melaksanakan ajaran-ajarannya, apakah kita dikatakan sebagai seorang umat Nabi Muhammad? Itu yang menjadi pertanyaan, wahai saudara-saudaraku. Oleh karena itu, saya mengimbau kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa dan para dosen yang selalu mengajarkan kita kepada kita tentang ajaran yang baik. Mari kita tegakkan kebenaran, wahai saudara sekalian. Mungkin dari saya cukup satu tutup dengan ucapan. Sebelum saya tutup, saya mengutip dari perkataan seorang Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang pertama. Dia mengatakan bahwasanya pemuda saat ini adalah pemimpin masa depan. Jika pada hari ini pemuda yang belajar di Universitas Gidende mendiamkan sesuatu yang tidak benar, maka percaya yakinlah pemimpin yang akan datang akan menjadi pemimpin yang rusak. Maka jangan heran apabila negara ini tidak pernah maju dan tidak pernah maju, saudara-saudara sekalian, menjadi negara yang tertinggal. Maka wajar apabila mahasiswa yang sedang mengenyam pendidikan di Universitas Gidende hanya tinggal diam saja. Mereka buta akan kebenaran. Ditutup hatinya oleh Allah untuk melihat sesuatu yang benar. Mereka hanya mengikuti nafsunya, wahai saudaraku sekalian. Demikian dari saya tutup dengan ucapan ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan kita semua diberikan jalan yang lurus. Satu dan akhir kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertanggung jawab, saudara-saudaraku. Saya ingatkan lagi-lagi kepada mahasiswa, jangan pernah takut karena kegiatan hari ini. Saya sudah katakan, negara kita adalah negara hukum. Kebebasan berpendapat di muka umum sudah jelas dalam Konstitusi pasal 28 tentang hak asasi manusia. Undang-undang tentang nomor 9 tahun 1998 itu jelas memberikan kita kebebasan. Maka hari ini ketika ada oknum-oknum birokrasi kampus yang sengaja menghalang-halangi, yang sengaja merusak gerakan kita, maka saya katakan hari ini dia adalah orang pelanggar hukum. Maka saya katakan kepada aparat kepolisian, tangkap orang itu, saudara-saudara. Saya ingatkan, pistol pun hanya punya kepentingan pribadi yang harus menghancurkan seluruh mahasiswa Universitas Gidende. Sekali lagi, para pejuang-pejuang kebenaran, jangan pernah takut melawan penindasan. Lawan, saudara-saudaraku. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Maka kalau sahabat saya tadi mengutip pembicaraan mantan Presiden Indonesia, maka saya ingin mengutip kata-kata dari om saya, John F. Kennedy, mantan Presiden Amerika. Dalam pidatonya dia mengatakan, jangan pernah berpikir apa yang harus diberikan Universitas Gidende kepada kita, tetapi coba kalian berpikir apa yang seharusnya kita berikan Universitas Gidende. Betul. Itu kutipan dari om saya, John F. Kennedy, mantan Presiden Amerika, dalam pidatonya. Mungkin ini dulu yang bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berani buktikan pernyataan Dekan FKIP pada saat kami menggugat persoalan dana WiFi. Dikatakan bagaimana kami bisa memberikan dana untuk kegiatan mahasiswa. Tapi faktanya kami tidak digaji selama 3 bulan. Pada saat kami klarifikasi, Dekan dan Wakil Rektor 3 tidak berani mengungkapkan kebenaran itu. Apakah mereka orang-orang yang kita banggakan sebagai pendidik kita? Saya katakan saya tidak bangga. Karena apa? Orang-orang seperti itu tidak pantas menjadi guru kami. Yang pantas menjadi guru kami adalah orang-orang yang membela kebenaran, bukan melindungi kebohongan seperti mereka. Bangga dengan gelarnya rektor, bangga dengan gelarnya sebagai dekan, tapi faktanya melindungi kebodohan. Hal ini tidak bisa ditutup-tutupi, teman-teman. Pihak
Universitas Laki Dende yang dinaungi Rasa Poros itu tidak benar. Karena yang terdaftar dengan resmi adalah yang dinaungi oleh Yayasan Laki Dende tanpa embel-embel Rasa Korosi. Dan itu jelas jika pihak Universitas Laki Dende mengatakan bahwa Yayasan Rasa Korosi adalah yang paling benar dan telah melakukan perubahan SK pada tahun 2015, munculkan faktanya. Karena yang terdengar kabar adalah memang benar ada perubahan yayasan pada tahun 2015, tapi bukan perubahan Yayasan Laki Dende. Merupakan perubahan internal Yayasan Rasa Korosi, bukan Yayasan Laki Dende. Hal ini menjadi dilematis bagi saya untuk melanjutkan kasus saya atau tidak. Jika memang benar kalian adalah orang-orang tua kami, buktikan kebenaran, jangan berlindung. Kalian orang muslim, kalian orang-orang yang beragama. Jangan cuma bisa bicara di depan dengan tanpa bukti dan fakta. Munculkan kepada kami sudah bosan dibohongi. Kalian banggakan dengan rektor yang bergelar profesor, saya tidak. Jika dia masih melindungi kebodohan, jika dia masih melindungi kebohongan, maka saya akan bangga. Kasihan orang tua kita, uangnya dimakan seenak saja oleh mereka. Hari ini sudah cukup kita berdiam diri, membiarkan kebodohan, pembohongan publik dan korupsi. Sudah cukup kita hentikan di sini. Jika teman-teman mahasiswa dan dosen yang masuk ke dalam sana pro terhadap kebohongan dan kebodohan, saya katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalian sudah tidak punya hati dan tidak punya moral. Banyak teman-teman mahasiswa yang intelek, pimpinan lembaga kampus, pimpinan lembaga eksternal. Tapi apa melindungi kebodohan? Untuk apa? Mari. Jika memang ini benar, mari kita kawal sama-sama. Jika ini salah, kita stop sampai di sini. Tapi tidak semudah itu. Buktikan, jangan sebatas retorika. Sebab Allah akan ridho, akan memberikan kita jalan yang lurus, jalan yang benar di hadapannya. Ketika kita membela kebenaran yang nyata, bukan kebohongan. Jika memang tidak ada yang berniat untuk melawan itu, maka hari ini saya sampaikan, mari kita kembali mengucapkan sumpah itu. Mari kita bersama-sama mengucapkan sumpah itu. Untuk mahasiswa Universitas Laki Dende, silakan diikuti. Bahwa kita telah disumpah dengan kalimat kami mahasiswa Indonesia bersumpah satu, bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbangsa satu, bangsa yang teguh akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan. Ketika kita mengikuti pernyataan itu, akankah kita membela kebohongan yang ada? Tentu tidak, saudara-saudara sekalian. Sadarlah kita betapa besar perjuangan mahasiswa yang buruk, yang memperjuangkan hak kita ketika mahasiswa ditindas. Maka kami dari Aliansi Mahasiswa, Alumni, dan Masyarakat Peduli Unilaki menyatakan bahwa satu, telah terjadi pembohongan publik yang berdampak kepada tidak sahnya ijazah atau transkrip nilai lulusan yang ditandatangani oleh rektor-rektor yang diangkat oleh Yayasan Laki Dende Rasa Korosi. Yang kedua, Yayasan Laki Dende Rasa Korosi telah melakukan pengelolaan kampus secara inkonstitusional atau tidak sah. Yang ketiga, rektor yang saat ini diangkat oleh Yayasan Laki Dende Rasa Korosi tidak memiliki kampus. Sebaliknya, rektor yang diangkat oleh Yayasan Laki Dende memiliki kampus. Di mana kampusnya? Di depan kita, saudara-saudara sekalian. Universitas Laki Dende. Oleh karena itu kami mendesak beberapa pihak, yakni Unilaki,
Kopertis, dan Kemanisti. Yang pertama, kami meminta agar segera memperjelas pengelolaan yayasan yang sah di Universitas Laki Dende. Yang kedua, mematuhi amanat pemerintah melalui SK Mendikbud, yang mungkin saudara-saudara telah ketahui SK yang dikeluarkan pada saat itu. Yang ketiga, meminta dengan hormat Yayasan Laki Dende Rasak Porosi agar segera insaf, saudara-saudara. Sebab umur tidak menjadi jaminan. Ketika kita hidup terlalu lama, amal ibadah kita akan banyak. Tidak. Itu sebuah kepalsuan. Ketika kita berdiri pada kebohongan, maka dosa besar yang akan menimpa kita di akhirat. Yang keempat, mendukung dan mengawal rektor yang dilantik secara sah oleh Yayasan Laki Dende berdasarkan SK Kemendikbud. Yang kelima, stop pembungkam mahasiswa. Jangan pernah lagi mengatakan bahwa urusan kita saat ini adalah urusan yayasan saja. Tidak. Urusan rumah tangga kita, saudara-saudara sekalian. Urusan Universitas Laki Dende. Siapa yang berada di dalamnya? Kita, mahasiswa, dosen, staf, dan seluruh pengurus-pengurus yang ada di Universitas Laki Dende. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa ini adalah urusan yayasan saja. Yang keenam, mari kita bersama-sama menyelamatkan Universitas Laki Dende. Bukan kita menaungi, bukan kita menggiring pada hal yang tidak benar. Akan tetapi ketika saudara-saudara sadar bahwa pada hari ini kami saja mahasiswa pasti menginginkan Uni Laki baik. Kenapa tidak? Para orang-orang tua kami menginginkan hal yang itu pula. Tidak ada salahnya jika kita meneriakan kebenaran. Aksi kami tidak akan berlangsung tutup hari ini. Akan tetapi kami akan terus melakukan pengawasan terhadap Yayasan Laki Dende Rasak Porosi. Juga terhadap Yayasan Laki Dende. Agar sekiranya bertemu di suatu tempat dengan dihadiri dekte, kopertis, mahasiswa serta dosen-dosen yang ada di Universitas Laki Dende untuk memberikan penjelasan. Jika hal itu belum terrealisasi, maka kami tidak akan pernah berhenti. Gerakan ini tidak akan pernah berhenti sampai di sini, saudara-saudara sekalian. Sampai kita mendapat kepastian. Saya sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada ketua-ketua himpunan, kepada seluruh mahasiswa yang tergabung dalam gerakan hari ini. Sekiranya ini bukanlah orasi terakhir kita, ini bukanlah gerakan terakhir kita, akan tetapi ini adalah awal dari perjuangan kita di Universitas Laki Dende. Jangan pernah lagi bungkam, jangan pernah takut dengan intimidasi bahwa kita akan ditolak. Terima kasih banyak. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.